Shalom, selamat pagi kepada anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Guru. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan sebagai satu fondasi di dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kasih Allah yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendasari seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin Tuhan, firman-Mu lah yang akan menjadi pelita, menjadi suluh dalam setiap perjalanan hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menebar berita-berita yang benar untuk kemuliaan dan hormat nama Engkau. Terpuji nama-Mu ya Allah. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi yang indah ini, saya akan bawakan renungan yang saya beri judul Menebar Berita Benar. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita ratusan, bahkan ribuan informasi yang kita dengar atau yang kita sampaikan kepada orang lain. Namun yang paling penting dalam hal ini, apakah berita yang kita sampaikan atau berita yang kita dengar adalah berita yang akurat, berita yang dapat terpercaya, atau berita kabar gembira? Dan apabila kita ada pada posisi yang menebar berita, maka disinilah pentingnya kita memahami tentang berita-berita yang akan kita sampaikan atau informasi-informasi yang mau kita sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, utamanya di dalam bentuk WA atau SMS ataupun tulisan-tulisan yang lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan satu renungan yang saya beri judul Menebar Berita Benar. Mari kita membaca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29 kita akan baca. Saya akan bacakan dalam firman Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan, dalam penyampaian informasi ada 3 istilah. Yang pertama, misinformasi. Misinformasi adalah salah informasi. Konten atau isi informasi salah. Tetapi, orang yang menyebarkan itu percaya bahwa informasi itu benar. Penyebarannya punya tujuan baik, tidak ada tendensi jahat bagi orang lain. Ini misinformasi. Konten yang salah, yang menyebarkan tidak memahami kalau itu konten salah, bahkan memiliki keyakinan bahwa apa yang disebarkan itu benar, karena misinformasi, salah informasi. Walaupun ini tidak punya tujuan yang jahat, tidak punya tujuan yang tidak baik bagi orang lain, namun ini harus kita hindari.
Ya, seringkali anak-anak, ya mohon maaf, share dari grup sebelah. Ya. Nah, inilah kadang-kadang sering kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita menyebar informasi, tapi informasi yang kita sebar itu kita tidak paham apakah itu benar atau salah. Ini yang disebut dengan misinformasi. Yang kedua anak-anak, yaitu disinformasi atau disinformation, yang berarti penyampaian informasi yang salah dan sengaja disebarkan untuk membingungkan orang lain. Ya. Jadi disinformasi itu si penyebarnya tahu kalau itu adalah satu konten atau informasi yang salah, namun sengaja disebar untuk yaitu mengerjakan atau tujuan-tujuan yang jahat atau bisa membahayakan orang lain. Ya, itu biasanya sejajar dengan hoax. Ya, kabar bohong tetapi punya tujuan yang jahat. Itu hoax. Hoax itu tidak hanya sekedar bohong, tetapi adalah konten yang salah, informasi yang bohong, dan itu disengaja disebarkan untuk tujuan-tujuan yang jahat, untuk tujuan-tujuan membahayakan orang lain. Itu namanya disinformasi atau hoax. Ini anak-anak sekalian, di dalam kita menyebar berita, hati-hati. Dan yang ketiga adalah malinformasi. Informasinya benar, tetapi itu informasinya tersebut sengaja disebarkan untuk mengancam dan menghancurkan orang lain. Tepatnya adalah untuk menghasut. Nah, memang benar, kontennya itu benar, informasi itu benar, tapi sengaja informasi ini disebarkan untuk menghancurkan orang lain, untuk membuat yaitu orang lain berbahaya, membuat orang lain itu terpuruk. Nah, ini adalah informasi yang disebut malinformasi. Ketiga-tiganya informasi yang saya sampaikan itu adalah tipe-tipe atau contoh-contoh penyampaian informasi yang tidak baik. Sehingga firman Tuhan jelas, yaitu mengingatkan kepada kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 tadi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini, berita-berita yang kita sampaikan melalui mulut kita, ataupun melalui yaitu HP kita, itu adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang manis didengar, perkataan yang sedap. Dan mana kala itu yang kita sebarkan, ini adalah perkataan-perkataan yang membawa kasih karunia. Itu sebabnya anak sekalian kasih oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan di dalam Amsal 21 ayat yang ke-23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidah, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita ini terkadang bersumber dari perkataan yang keluar dari mulut dan lidah kita yang tidak terjaga.
yang sembarangan kita berkata-kata, sehingga menyakiti orang lain, sehingga menuduh orang lain dan sebagainya. Itu sebabnya perlu kita menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Saya akan tutup dengan nasihat atau contoh doa Daud, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah Daud itu adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang meneduhkan bagi orang lain, sehingga Daud berdoa kepada Tuhan yang demikian bunyinya. Di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini adalah satu doa yang luar biasa, supaya Daud tidak terjebak di dalam perkara-perkara yang sulit dalam hidupnya, ketika Allah menjaga mulut dan bibirnya, sehingga perkataan yang keluar dari mulut dan lidah serta bibir kita adalah perkataan-perkataan yang sungguh menyejukkan, perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang sedap, yaitu perkataan-perkataan yang good news, kabar gembira, kabar kesukaan. Kiranya anak-anak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan berita-berita yang benar buat keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Demikian renungan singkat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan. Engkau kiranya menjagai mulut dan bibir lidah kami, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah kami ini ya Allah adalah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang teduh dan membangun, sehingga setiap kata demi kata yang keluar dari mulut lidah kami adalah rangkaian kalimat yang membangun, yang memberikan inspirasi bagi setiap orang yang mendengarkannya. Engkau mengampuni kami ya Tuhan, manakala di hari-hari kemarin, dalam perkataan kami, dalam informasi yang kami sampaikan, terjadi misinformasi, disinformasi, maupun malinformasi. Kami ingin Tuhan menjadi saluran berkat kepada saudara, teman, dan keluarga kami melalui perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, lidah, dan bibir kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau jagai mulut dan bibir kami ini, sehingga Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah kami adalah perkataan-perkataan yang sungguh membawa berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.